Bagaimana Turki Utsmani lahir, berjaya, dan runtuh? Kesultanan Turki Utsmani menjadi salah satu peradaban terbesar dalam sejarah dunia dan meninggalkan warisan yang kuat di Timur Tengah serta Eropa selama berabad-abad. Ertugrul, pemimpin suku Kayi saat itu, adalah tokoh penting dalam pembentukan fondasi awal Kesultanan Turki Utsmani. Namun, ekspansi yang nyata baru dimulai di bawah kepemimpinan putranya Osman Gazi. Sejarah Ottoman atau Turki Utsmani dimulai pada awal abad ke-13 ketika sebuah tuku Turki yang dikenal sebagai suku Kayi mendirikan sebuah negara kecil di wilayah Anatolia yang saat itu masih dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium. Tidak banyak informasi yang terdokumentasikan secara jelas mengenai asal-usul suku Kayi. Namun, berdasarkan penelitian sejarah dan sumber-sumber lisan, suku Kayi diyakini berasal dari daerah yang saat ini dikenal sebagai Mongolia atau Asia Tengah di bagian utara. Osman Gazi berhasil merebut beberapa wilayah Bizantium yang strategis dan mendirikan ibu kota kecil yang dikenal sebagai Bursa. Di bawah pemerintahannya, Turki Utsmani mulai menerapkan sistem administratif yang efisien, membangun infrastruktur, dan menjalankan politik yang cermat untuk memperluas kekuasaannya. Osman Gazi juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain seperti Genoa dan Venice yang saat ini menjadi bagian dari Italia. Setelah Osman Gazi wafat, lalu digantikan putranya bernama Osman Bey, lalu diteruskan oleh cucunya bernama Murad I. Murad I adalah pemimpin yang brilian dan strategis. Ia melanjutkan perluasan wilayah kekaisaran dan berhasil merebut wilayah-wilayah penting termasuk kota-kota besar seperti Adrianople dan Thessaloniki. Di bawah pemerintahannya, Angkatan bersenjata Turki Utsmani menjadi semakin kuat dan disiplin. Pada masa pemerintahannya pula, lahir pasukan elit Turki Utsmani yang diberi nama Janissary. Murad I juga memperkenalkan sistem pemerintahan yang efisien, termasuk pembangunan kekuasaan dan administrasi wilayah. Sistem ini memungkinkan Turki Utsmani untuk mengatasi tantangan internal dan menjaga stabilitas di wilayah yang dikuasainya. Kemajuan militer yang pesat dan keberhasilan di medan perang menjadikan Kesultanan Turki Utsmani semakin dihormati dan diperhitungkan di kawasan tersebut. Kemajuan Kesultanan Turki Utsmani mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Mehmed II atau yang lebih dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Pada tahun 1453, Al-Fatih berhasil merebut Konstantinopel yang sebelumnya dijaga ketat oleh Kekaisaran Bizantium. Penaklukan ini menjadi momen yang sangat penting dalam sejarah Turki Utsmani dan memiliki dampak yang luas terhadap peradaban dunia. Al-Fatih memiliki visi yang besar untuk Konstantinopel yang baru dikuasainya. Ia mengubahnya menjadi ibu kota baru Kesultanan Turki Utsmani dan memberikannya nama baru yaitu Istanbul. Istanbul menjadi pusat kekuasaan yang megah dengan pembangunan istana-istana, masjid-masjid, dan struktur bangunan monumental lainnya yang mencerminkan kejayaan Turki Utsmani. Selain itu, Al-Fatih juga memperluas wilayah Turki Utsmani dengan merebut wilayah-wilayah penting seperti Serbia,
Yunani, dan Albania. Ia menerapkan kebijakan toleransi agama yang unik di masa itu, memungkinkan non-muslim untuk menjalankan kehidupan agama mereka dengan relatif bebas di bawah pemerintahan Turki Utsmani yang merupakan negara kekhalifahan Islam. Era keemasan Kekaisaran Turki Utsmani terjadi pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Sulaiman the Magnificent, juga dikenal sebagai Sulaiman I. Sulaiman adalah seorang pemimpin yang sangat cakap dan karismatik, yang memperluas wilayah Kesultanan Turki Utsmani hingga mencapai puncaknya dalam hal wilayah dan pengaruhnya. Saat itu, wilayah Kekaisaran Turki Utsmani meliputi Yunani, Bulgaria, Rumania, Makedonia, Hungaria, Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, Arab, Mesir, dan sebagian besar pesisir utara di Afrika. Sulaiman mereformasi sistem hukum Turki Utsmani dan mengeluarkan Kanun, sebuah kode hukum yang menjadikan Kesultanan Turki Utsmani sebagai salah satu negara dengan sistem hukum yang paling maju pada masanya. Ia juga memperkuat kekuatan militer dengan memodernisasi pasukan dan membangun angkatan laut yang kuat. Selama masa pemerintahannya, Kesultanan Turki Utsmani mengalami kemajuan besar dalam seni, sastra, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Istanbul menjadi pusat kebudayaan yang bersemangat dengan bangunan masjid-masjid yang indah seperti Masjid Sulaimani yang menjadi simbol keagungan arsitektur Turki. Meskipun mencapai masa kejayaannya yang sangat luar biasa, Kesultanan Turki Utsmani mulai menghadapi tantangan dan kesulitan pada abad ke-17. Faktor-faktor seperti peperangan berkelanjutan, masalah suksesi, korupsi dalam birokrasi, dan kekakuan dalam sistem pemerintahan menyebabkan penurunan kekuatan dan pengaruh di Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani kehilangan sebagian besar wilayahnya akibat invasi dari negara-negara Eropa, termasuk Perang Turki Venetia dan Perang Austria-Utsmania. Selain itu, gerakan reformasi dan modernisasi di Eropa Barat juga mempengaruhi kekuatan dan stabilitas Kesultanan Turki Utsmani. Pada awal abad ke-20, Kesultanan Turki Utsmani mengalami kehancuran total akibat Perang Dunia I. Turki Utsmani bergabung dengan blok sentral, yaitu Jerman, Austria, Hongaria, dan Bulgaria, yang terlibat dalam pertempuran melawan blok sekutu Inggris Raya, Prancis, Rusia, Italia, Rumania, Kanada, Jepang, serta Amerika Serikat. Namun, blok sentral mengalami kekalahan dalam perang tersebut dan Kesultanan Turki Utsmani harus menghadapi konsekuensi yang kelak akan menghancurkan kesultanannya. Selain kekalahan pada Perang Dunia I melalui perjanjian Serves pada tahun 1920, Kesultanan Turki Utsmani secara resmi dipecah menjadi beberapa negara baru dengan wilayah-wilayahnya menjadi bagian dari wilayah-wilayah yang dijajah oleh blok sekutu. Isi perjanjian Serves tersebut adalah Turki melepaskan daerah kekuasaannya seperti Arab, Libya, Mesir, Irak, Syria, dan Lebanon. Penghapusan hak ekstrateritorial, sekutu berkuasa atas pengendalian kekuatan militer Turki Utsmani, dan pemberian otonomi yang luas terhadap etnis Kurdi. Masa-masa tersebut ditandai dengan periode perjuangan dan kebangkitan nasional di seluruh wilayah Turki Utsmani. Meskipun runtuhnya Kekaisaran Ottoman, warisan kekaisaran ini tetap berpengaruh hingga saat ini. Beberapa warisan penting termasuk sistem hukum dan administratif Turki Utsmani memberikan dasar bagi perkembangan hukum modern di banyak negara di wilayah
yang sebelumnya dikuasai oleh Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan salah satu peradaban Muslim yang paling penting dalam sejarah. Budaya, seni, dan arsitektur Turki Utsmani yang sangat kaya mempengaruhi wilayah-wilayah yang pernah menjadi bagian dari Turki Utsmani. Kebijakan toleransi agama Turki Utsmani pada masa pemerintahan seperti Sulaiman telah memberikan contoh bagi upaya harmonisasi antara berbagai kelompok agama. Kekuatan Turki Utsmani dikenal dengan pasukan yang disiplin dan kuat, inovasi militer seperti Janissary dan penggunaan artileri telah membentuk sejarah taktik militer di wilayah tersebut. Sejarah berdirinya Turki Utsmani adalah kisah yang sangat luar biasa tentang perjuangan, ekspansi, dan kejayaan dari awal mula di bawah Osman Ghazi hingga mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman I. Turki Utsmani menjadi salah satu kesultanan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Warisan kesultanan ini baik dalam bidang hukum, budaya, maupun militer masih terasa hingga saat ini, mengingatkan kita akan kekuatan dan kompleksitas peradaban yang pernah ada.